Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, yang al-fakir hormati dan al-fakir muliakan, para peserta hadirin jamaah online channel Masjid Jami Al-Musari'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini, pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat secara zahir ataupun nikmat secara batin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dan juga bagi teman-teman yang telah mendapatkan sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah bersabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan pasti ada hikmahnya. Baik, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat hamba tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa dari hamba tersebut. Apapun saat ini yang kita hadapi, baik itu Allah memberikan nikmat kepada kita atau musibah yang diberikan kepada kita, percayalah nanti ada hikmah yang tersembunyi di balik semua itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana fase bulan suci Ramadan ini akan memasuki fase kedua, yaitu fase maghfirah. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam suatu hadis, walaupun hadis ini yatakallam fihi ulama banyak yang membicarakan bagaimana derajat hadis ini, yaitu tentang bulan suci Ramadan, pembagian bulan suci Ramadan, wa huwa syahrun awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yaitu pembagian bulan suci Ramadan terbagi kepada tiga fase. Fase pertama yaitu fase warahmah, yaitu fase dari malam pertama sampai malam ke-10 bulan suci Ramadan. Yang kedua fase maghfirah, fase ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Dan yang ketiga fase itqun minan nar, terbebaskan dari api neraka, yaitu dari tanggal 21 Ramadan sampai akhir di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah memasuki fase kedua, yaitu fase maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa fase transisi ini, masa fase kedua ini, masa transisi semangat, perpindahan semangat seorang hamba. Kenapa? Karena pada fase ini euforia Ramadan di 10 hari sudah selesai. Kita tahu bagaimana euforia manusia ketika umat Islam secara khusus ketika memasuki bulan suci Ramadan. Semangatnya tinggi, masjid-masjid penuh. Tapi sekarang ketika fase kedua, memasuki fase kedua, euforia Ramadan 10 hari telah selesai dan timbul euforia menjelang akhir Ramadan. Jadi pada fase ini sudah agak berkurang kebahagiaan, semangatnya khususnya umat Islam dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Maka pada saat ini kita akan membicarakan tentang kiat-kiat menghadapi 10 malam kedua bulan suci Ramadan. Dan juga 10 hari kedua malam suci bulan Ramadan ini sulit, karena masjid-masjid atau musola-musola sudah sebagian besar berkurang jamaahnya. Mungkin soft-softnya kita bisa lihat di masjid atau musola-musola kita, softnya yang awal-awal Ramadan penuh, bahkan sampai luber, jamaah sampai keluar. Pada fase kedua ini kita bisa lihat jamaah-jamaah sudah berkurang. Mungkin banyak jamaah yang memenuhi pasar-pasar atau mempersiapkan untuk di bulan Syawal nanti.
Dan juga sebagai, kalau kita bisa ibaratkan fase kedua ini sebagai perlombaan, maka fase maghfirah ini, fase kedua ini merupakan fase semifinal. Ya, perlombaan ada babak penyisihan, ada semifinal dan ada final. Jadi kalau kita ibaratkan fase kedua ini sebagai perlombaan, kita sudah memasuki babak semifinal. Artinya ketika masuk babak semifinal, godaan dan gangguan makin berat. Dan nanti ketika akhir pun masuk babak final lebih berat lagi. Tapi sesungguhnya para hadirin, bagi seorang juara yang ia paham tentang keutamaan bulan suci Ramadan, itu semakin ringan. Semakin, jadi kalau seumpamanya semakin dia memasuki bulan suci Ramadan dan dia merasa ringan untuk ibadah di bulan suci Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya hamba tersebut mempunyai jiwa sebagai juara dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan. Untuk itu para hadirin, kami dari tim mengajak kepada para hadirin semuanya untuk mengikuti bagaimana kiat-kiat di bulan suci Ramadan. Pertama, kiat-kiat di bulan suci Ramadan adalah kita harus muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu muhasabah apa yang harus kita lakukan. Muhasabah dan zikir. Muhasabah, introspeksi diri kita. Dan zikir, ingat, mimbabit tazkir, sebagai pengingat. Apa yang harus kita muhasabahkan dan apa yang harus kita ingatkan? Satu, keagungan bulan suci Ramadan. Kita ingat awal-awal bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan mempunyai keistimewaan, mempunyai khususiyah yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan membuka pintu surga selebar-lebarnya dan mengunci pintu neraka sekencang-kencangnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat, membelenggu setan. Jadi ketika kita membahas tentang kekhususiaan kebaikan bulan suci Ramadan, maka kebaikan tersebut ada dari mulai awal satu Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Maka satu, kita harus muhasabah dan tazkir, mengingat-ingat bagaimana keadaan, keagungan bulan suci Ramadan. Bahkan dalam salah satu kitab dikatakan, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, maka satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya bagaimana kita mengagungkan bulan suci Ramadan tersebut. Ya, jadi dari mulai fase pertama dan sekarang fase kedua, kita muhasabah diri kita, kita mengingatkan diri kita bagaimana hati kita mengagungkan bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua, keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Itu kita muhasabah juga, kita ingat-ingat juga bagaimana apa saja keutamaan bulan suci Ramadan. Ketika kita tahu keutamaan, kebaikan dan keberkahan bulan suci Ramadan, maka itu menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita agar kita selalu istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan, wabil khusus di fase kedua ini. Dan juga menjadi muhasabah buat kita ketika kita sudah melalui 10 malam pertama atau fase pertama, fase rahmah, maka coba kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan pada fase pertama kemarin. Bagaimana kita sudah membaca Al-Quran? Sudah hatamkah kita di fase pertama? Sudah hatamkah kita membaca Al-Quran di fase pertama? Apakah kita sudah sempurna sholat tahajudnya, sholat tarawihnya? Apakah masih ada yang bolong-bolong? Apakah zikirnya kita masih semangat sebagaimana fase pertama atau sudah malas-malasan? Maka kita muhasabah, kita introspeksi, dan kita tazkirkan diri kita, kita ingatkan diri kita yang kemarin 10 malam pertama, fase rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Jika fase pertama itu masih ada yang kurang, ayo kita tambal kekurangan tersebut. Kalau seumpamanya fase pertama kemarin kita tarawihnya kita masih ada yang bolong-bolong, ayo di fase ini kita tambal bolong-bolong tersebut sehingga tarawih kita full. Ibadah kita baik di siang harinya ataupun di malam harinya full tertambal dengan yang kita tambahkan tersebut. Dan muhasabah dan tazkir yang terakhir adalah umur kita. Umur kita. Artinya akankah umur kita sampai ke fase yang ketiga? Ataukah umur kita akan sampai ke fase terakhir atau Ramadan yang akan datang? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada fase kedua ini, masih bisa hidup, masih bisa menikmati bulan suci Ramadan, maka gunakanlah umur kita saat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fase pertama kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase kedua ini
kita ingat umur kita, akankah kita sampai menyempurnakan fase kedua ini, fase maghfirahnya Allah, ataukah tidak sampai? Ataukah kita sampai ke Ramadan tahun depan? Apakah kita tidak sampai? Maka untuk menjadi motivasi kiat-kiat kita menghadapi 10 malam kedua bulan suci Ramadan, kita lihat diri kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita sampai besok? Kalau seumpamanya ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, kita tidak sampai kepada fase berikutnya, maka saat inilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat-kiat yang lainnya untuk menghadapi 10 kedua bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan tadarus Al-Qur'an, salat malam, zikir pada setiap keadaannya, sedekahnya, amal ibadah lainnya, dan wabil khusus banyak meminta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita sudah memasuki fase kedua ini, muhasabah ibadah kita bagaimana ketika fase pertama kemarin. Bagaimana ibadah sholat malam kita, bagaimana puasa kita, atau bagaimana menjaga diri kita, lisan kita, telinga kita, mata kita, maka kita muhasabah juga di situ. Maka ketika kita masuki fase kedua ini, tadarus Al-Quran kita bagaimana, sholat malam kita bagaimana, zikir kita bagaimana, dan sedekah kita bagaimana, atau amalan-amalan yang lainnya bagaimana, itu menjadi motivasi buat kita secara pribadi. Ya, itu menjadi motivasi buat kita secara pribadi agar kita istiqamah dalam menghadapi malam 10 kedua bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, kiat-kiat menghadapi bulan suci Ramadan adalah terdapat sejarah Islam yang menjadi motivasi buat kita secara khusus. Dalam kitab-kitab sirah dikatakan bahwasanya terjadinya pada 10 malam kedua Ramadan ini ada sejarah-sejarah yang mencatat: satu, terjadinya Fatu Makkah, penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, dalam salah satu kitab sejarah dikatakan bahwasanya Fatu Makkah ini terjadi pada tanggal 10 bulan suci Ramadan. Ya, jadi masih ada di bulan suci Ramadan tanggal 10. Menjadi motivasi buat kita bagaimana umat Islam ketika itu berbondong-bondong memasuki kota suci Makkah Al-Mukarramah dan menaklukkan kota suci Makkah Al-Mukarramah yang pada saat itu dikuasai oleh kafir Quraisy, dan Ka'bah sekelilingnya itu masih dipenuhi dengan patung-patung. Sehingga ketika penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah, kota suci Makkah Al-Mukarramah dikuasai oleh umat Islam, dan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan bahkan Abu Yasir Muhammad Ibn Said Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya Az-Zikrayat wal Munasabat, dengan sebab Fathu Makkah tersebut, dengan terjadinya Fathu Makkah tersebut, dengan terjadinya penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah tersebut, maka Islam membumbung tinggi. Alat Islam membumbung tinggi di Jazirah Arab, dan juga karenanya terjadilah penaklukan kota-kota suci yang lain, kota-kota yang lainnya yang ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman itu. Dan sejarah yang kedua yang menjadi motivasi kita untuk menghadapi kiat-kiat di bulan suci Ramadan pada fase kedua ini adalah terjadinya sejarah yang menjadi sejarah besar bagi umat Islam, yaitu Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro yang terjadi bahwasanya kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika terjadinya perang Badar Kubro itu tidak ada niat untuk berperang dengan kafir Quraisy, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang mutlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jumlah umat Islam ketika itu hanya 313, sebagian riwayat 300 belasan, dengan jumlah 1000 tentara musuh, dan tentara Islam ketika itu juga tidak mempunyai persiapan untuk berperang, tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut. Maka dengan begitu pada tanggal 17 Ramadan terjadilah perang Badar Kubro. Itu menjadi motivasi buat kita untuk menjalani 10 kedua bulan Ramadan ini dengan motivasi sebagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, motivasi semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya untuk menaklukkan musuh-musuh Islam pada saat itu. Dan dengan motivasi Badar, motivasi Fathu Makkah, mari sama-sama kita semangatkan ibadah kita untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada di diri kita. Dan juga yang kita tahu bahwasanya pada tanggal 17 Ramadan sejarah mencatat terjadinya nuzulul Quran,
ya, terjadinya nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara satu paket pada tanggal 17 Ramadan, dan mudah-mudahan dengan berkahnya sejarah-sejarah tersebut, berkahnya nuzul Quran, berkahnya syuhada Badar, berkahnya Fathu Makkah, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga berkahnya bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah dan taufiknya agar kita selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja di fase kedua bulan Ramadan ini, tapi juga sampai akhir bulan Ramadan nanti, sampai final di akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadarus Al-Qur'an, Allah kasih istiqamah tadarusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di malam hari, salat tahajudnya, salat tarawihnya, salat witirnya, sedekahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan dalam hal tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam maghfirah ini memberikan ampunan kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada untuk orang tua kita, memberikan ampunan untuk guru-guru kita, dan memberikan ampunan kepada umat Islam semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan kita bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari mulai Ramadan awal dan sekarang fase kedua pertengahan dan sampai ketiga nanti di akhir di final, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah datangnya dari saya sendiri, dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.